belum sanggup yang seperti itu. Yang kita lakukan selama ini, kita maafkan, tidak apa-apa. Karena belum ditemukan teori yang lebih efektif. Maka tidak heran, mengapa anak-anak sebelum ke sekolah dulu begitu kreatif dia di rumah. Ada mobil-mobilan, dia main-main. Ada nyanyi televisi, dia ikut. Bahkan sampai bersenandung dia sendiri di sudut-sudut kamar kecil. Tuh. Begitu sudah ke sekolah selama 1 bulan, mulailah dia trauma. Mulai hilang dia identitas diri. Mulai dia benci kepada guru. Begitu kita panggil dia, "Dek, bangunlah pagi-pagi kan? Abang sudah pada sekolah semua." Ada yang mau. Kenapa, Dek? Oh, guru jahat. Tuh. Dia enggak kira-kira. Jahat yang pertama bahwa dia belum mampu membawa beban yang berat itu. Tapi si siswa dipaksa menurut kemampuan guru. Aneh kan? Tuhan Roman. Yang termasuk pembunuh berencana. Lo pikir ada berdasar hak mutiaranya, dia tak ada dari mutiaranya. Jelas bu? Maka hasil penelitian dilakukan oleh lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan di Jakarta, di Partai Pendidikan Nasional, ditemukan usia mengulang. Kalau saya, mohon maaf, siswa di kelas tingkat pendidikan dasar mengulang luar biasa tinggi jumlahnya. Sehingga nanti setelah sekian banyak bercerita, maka baru akhirnya bu guru akan menampakkan kuda yang sebenarnya, yang telah dipersiapkan melalui alat peraga visual. Lalu anak-anak akan melihat bagaimana kuda yang sebenarnya. Tapi kalau ibu bercerita secara lisan, itu bentuknya abstrak. Kuda mulutnya moncong, moncong ini. Lalu kuda punya bulu tanduknya panjang, ekornya panjang. Sudah tahu anak-anak tentang kuda? Tahu. Hidung kuda moncong. Layar moncong banyak loh bu. Ya enggak ya? Kalau kambing kayak alat peraga, haruslah kontekstual. Haruslah kontekstual. Saya jelas? Apa itu kontekstual? Nah, kontekstual artinya apa yang ada dalam kehidupannya, di rumah tangga, di masyarakat, di sekolah. Itulah yang diajarkan sebagai contoh di sekolah. Kalau memang tidak ada kuda, untuk saya nanti kita akan belajar tentang kereta api. Kereta api itu panjang sekali, seperti ular sawah. Nah itu panjangnya kan tidak jelas nih. Nah kemudian guru dulu juga tidak memberikan contoh yang konkret. Alat peraganya tidak digunakan. Nah sekarang untuk mengajar tentang alat transportasi, kalau tidak ada kereta api, boleh diajar becak. Dan di Melabu ada becak. Boleh kan? Boleh bu? Boleh. Itu disebut dengan kontekstual. Jelas kontekstual tadi? Apa yang ditampilkan sebagai contoh bagi anak-anak kita, itulah yang ada dalam kehidupannya. Alat transportasi di sini ada enggak? Kalau di laut, bot, ada. Kapal laut. Kalau di Samatiga cocok kan? Siapa pernah lihat perahu? Saya bu, malah ayah saya tukang perahu. Cocok tuh, mudah. Iya kan? Begitu. Kalau di Malang saya lihat, siapa pernah lihat pesawat tempur? Saya bu, orang rumah saya kok di pinggiran lapangan pesawat tempur. Boleh. Tapi pada anak Aceh Barat, siapa pernah lihat pesawat tempur? Ini anehnya ibu menghayal bercerita pesawat tempur begini loh, kalau diserang sini begini. Ibu pernah lihat? Aku juga belum. Ini kan lucu ini. Sesuatu yang mengada-ngada dan bohong. Gimana bercerita sama orang lain, kita sendiri belum pernah lihat? Bohong tuh, ya. Tapi ibu-ibu tidak pernah mengajari bohong. Maksud saya ini kan teori, gitu ya. Karena bengeknya, lagi bengek banget betul. Nah, kan jelaskan apa holistik tadi? Bahwa pengetahuan untuk usia sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3 belum boleh diajarkan secara khusus, tetapi pengetahuan ditransfer kepada mereka secara menyeluruh.
atau disebut dengan holistik, ya, atau secara komprehensif, secara mengglobal gitu. Jadi belum boleh anak-anak diajarkan langsung fokus pada bidang studi. Jelas? Itulah disebut dengan pembelajaran tematik. Jadi pengetahuan disampaikan melalui jaringan tema. Jelas Bu ya? Nah, begitu. Jelas? Kemudian sebagai tambahan saja, karena di dalamnya sudah kami sampaikan materi. Di dalam pembelajaran tematik ini, yang paling penting adalah bukan hasil Bu. Kalaupun hasil diperoleh, itu adalah bagian dari proses. Yang paling penting adalah proses, walaupun salah. Paham Bu? Kalau anak pesantren dan jadi walam yakullahu kufuwan ahad. Gagal itulah yang mengantarkan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu guru, Pak guru belum saja berbicara anak, gagal duluan.